Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang struktur anggaran Indonesia sebagai lanjutan dari pertemuan kemarin sebelum kita masuk ke kebijakan keuangan publik dalam perspektif Islam. Oke, kita lihat dulu bagaimana Indonesia menentukan anggaran pembelanjaan negaranya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa-apa yang disampaikan hari ini membawa kebaikan untuk kita semua dan menjadi keberkahan serta ilmu bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lihat dulu. Dari kemarin saya belum mendefinisikan apa sih itu keuangan publik. Mas Grave mendefinisikan keuangan publik itu adalah studi tentang perpajakan dan kebijakan pengeluaran belanja pemerintah yang meliputi barang publik, analisis untung rugi, transfer, beban pajak, keadilan distributif, dan kesejahteraan. Intinya sih keuangan publik itu mencakup dua hal, yaitu penerimaan dan pengeluaran dalam sebuah negara atau daerah. Jadi kalau misalnya lingkupnya negara, maka itu menjadi keuangan publik negara, yaitu yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara tersebut. Sebaliknya kalau kita berbicara skupnya provinsi atau daerah tertentu, maka itu menjadi keuangan publik daerah tersebut sehingga dia mengatur penerimaan dan pengeluaran di daerah tersebut. Nah, berarti di sini ada dua aspek yang harus kita lihat, yaitu penerimaan negara dan penerimaan negara dan pengeluaran negara. Penerimaan juga sering kita sebut dengan pendapatan negara. Nah, apa sih penerimaan negara itu? Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke dalam kas negara, yakni segala bentuk setoran dan yang diterima dan masuk ke rekening kas negara. Sementara itu, pendapatan negara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Artinya semua penerimaan negara yang menjadi hak pemerintah pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor, satuan kerja, kementerian negara atau lembaga. Jadi semua uang yang masuk ke kas negara baik dalam bentuk setoran apapun kas rekening itu menjadi penerimaan negara gitu ya. Jadi semua yang memang masuk ke rekeningnya atau ke kasnya negara itu menjadi penerimaan negara. Nah, sementara budgetnya itu sendiri apa sih government budget atau pengeluaran pemerintah? Ini adalah annual statement dari pemerintah dan kebijakan dari penerimaan pajak. Jadi budget anggaran pemerintah itu biasanya ada dua tujuan. Biasanya yang pertama untuk apa? To finance the activities of government, yaitu untuk membiayai semua aktivitas pemerintahan. Yang kedua to achieve macroeconomic objective, untuk mencapai tujuan dari makroekonomi. Jadi biasanya endingnya ke semua adalah kesejahteraan rakyat. Even yang mau di reach atau yang dicapai itu adalah semua aktivitas pemerintahan, untuk membiayai semua aktivitas pemerintah dan untuk menghasilkan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam kerangka makroekonomi seperti penekanan inflasi, misalkan untuk menurunkan pengangguran dan sebagainya. Basically pokoknya hal-hal yang mau ditekan pemerintah itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke APBN Indonesia-nya. Tentunya di Indonesia sendiri yang terkait dengan APBN itu dua tadi ya, ada penerimaan atau pendapatan pemerintahnya dan juga pengeluarannya. Di struktur anggaran 2021 pertama, dalam APBN itu pasti ada sasaran dan indikator pembangunan, which is ini yang tadi saya sampaikan, tujuan dari si anggaran ini untuk apa gitu. Yang pertama di 2021 itu pemerintah itu ingin tingkat pengangguran berada antara
Pertama di sesi tingkat pengangguran, yaitu dia ingin berada di 7,71% sampai 9,1%. Jadi nggak boleh lebih dari 9,1%. Tidak boleh lebih tinggi, itu target atau indikator pembangunan di 2021. Kemudian IPM manusianya antara 72,78 sampai 72,95. Kemudian Gini rasionya antara 0,377 sampai 0,379. Gini rasio itu apa? Tingkat kesenjangan sosial. Jadi tingkat kesenjangan antara masyarakatnya tidak boleh lebih dari 0,379. Kemudian kemiskinan. Kemiskinannya itu hanya berada di 9,2 sampai 9,7%. Kemudian nilai tukar petani itu antara 102 sampai 104 dan nilai tukar nelayan 102 sampai 104. Jadi sama ya, nilai tukar petani sama nilai tukar nelayan. Bukan ini nilai tukar petani, nilai tukar nelayan itu bukan petaninya yang ditukarkan ya. Jadi jangan salah persepsi, tapi maksudnya adalah nilai tukar bidang pertanian dan nilai tukar dari nelayan itu berarti lebih ke arah bagaimana petani bisa menghasilkan produktivitas pertaniannya, begitu juga nelayan bisa menghasilkan hasil perikanannya. Itu antara 102 sampai 104 ini sebenarnya nilai indeks sih. Kemudian ini struktur anggaran APBN 2021-nya, ini dibandingkan dengan 2020, pendapatan negara itu pertama di 2020 itu ditargetkan 1.600, sekarang 2021 meningkat jadi 1.743,6 triliun. Dari mana pendapatan itu? Pertama dari pajak, yang kedua dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dan dari hibah. Berapa banyak dari pajak? Lihat, pajak itu membiayai hampir sekitar 70%, 60 sampai 70% pendapatan negara. Jadi di 2020 kemarin pajak kita mencapai 1.404,5, tahun ini diharapkan naik 40 triliun, jadi 1.444,5 triliun. Nah, kemudian dari PNBP-nya itu hanya diharapkan naik 4 triliun saja, yang awalnya 294,1 menjadi 298,2. Sementara hibahnya pemerintah ingin menurunkan dana hibahnya dari 1,3 menjadi 0,9. Oke, itu sumber penerimaan. Tetapi belanja negaranya, lihat belanja negaranya di tahun ini meningkat juga. Di mana peningkatannya adalah di tahun sebelumnya 2.739,2 triliun, tahun ini diharapkan 2.750 triliun. Dari anggaran sini aja kita sudah bisa melihat bahwa pendapatan kita dengan belanjanya nggak klop gitu, udah defisit gitu. Jadi dari APBN-nya udah defisit sekitar 1.000 triliun. Nah, sekarang belanja negaranya untuk apa? Ada dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Nah, untuk pusatnya itu sekitar 1.954,5 triliun, ini turun dari tahun sebelumnya, sekitar 21 triliunan turunnya, sementara transfer dananya meningkat dari asalnya ke daerah dan dana desa dari 763,9 menjadi 795,5. Kemudian defisitnya berapa? Defisitnya adalah 1.006,4 triliun. Nah, pembiayaan anggarannya nanti berarti dari hutang dan sebagainya, nanti kita akan bahas di bawah, itu sebesar 1.006,4 triliun. Jadi ini struktur anggaran tahun 2021.
Ini pendapatannya, pendapatan dari pajak tahun ini kita 1.400, diharapkan dapat 1.444,5 triliun, hibahnya 0,9 triliun, PMBB tadi udah disebut tumbuh sekitar 22,6 triliun. 2,6%. Nah, ini pendapatan negara, perkembangan pendapatan negara, ini terjadi penurunan di tahun 2020 sekitar 230 triliun turunnya. Kemudian tahun ini kita berharap agar pendapatan negara meningkat, tapi kita lihat nanti realisasinya seperti apa. Ini penurunan pendapatan itu sudah dimulai dari tahun 2019 ke 2020. Itu terasa sekali penurunannya luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak juga mengalami penurunan meskipun pajak ditingkatkan gitu, tetapi karena banyak yang kolaps juga beberapa perusahaan dan sebagainya, maka di tahun 2020 itu turun minus 9,2, kemudian atau terkontraksi sebesar 9,2%. Diharapkan dia akan tumbuh 2,9% di 2021 atau meningkat sekitar 2,9%. Karena ini kita masih berjalan sekarang di bulan Maret, jadi jangkanya masih panjang. Apa sih harapannya ke depannya kita masih akan meningkat. Nah, di sini ada perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi, diharapkan mampu dari perpajakan tadi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pemberian insentif dan kegiatan vokasi Litbang untuk peningkatan kualitas SDM. Kemudian yang kedua adalah penguatan sektor strategis dalam langkah transformasi ekonomi. Di sini untuk dukungan perpajakan dan proses bisnis layanan dan mengembangkan layanan kebea cukaian berbasis digital. Jadi lebih ke arah sana anggarannya. Kemudian optimalisasi reformasi pajaknya adalah mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan basis pajak. Jadi nanti basis pajak di 2021 ini akan diperluas. Kemudian memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, meneruskan reformasi perpajakan, melakukan ekstensifikasi barang kena cukai. Diekstensifikasi. Nah, ini penurunan pajak juga, penerimaan pajak dari 2016 sampai 2021 juga kita bisa melihat bahwa penurunan pajak terjadi di tahun 2020 terkontraksi sekitar 10% dan di 2021 kita harapkan tumbuh sampai 2,6%. Bukan kita yang saya kayak Menteri Keuangan saja, bukan, maksudnya Indonesia mengharapkan penerimaan pajak itu tumbuh. Nah, dari mana sebagian besar pajaknya? Dari PPH, kemudian PPN dan PPNBM dan pajak lainnya. Jadi pendapatan pajak terbesar itu dari PPH dan PPNMB juga. Nah, dari PBB hanya 14,8 triliun dan pajak lainnya 12,4 triliun. Nah, yang PNBP-nya dari mana? PNBP itu penerimaan negara bukan pajak yang berbasis pada pelayanan. Yang pertama adalah dari pendapatan bantuan luar negeri itu 58,8 triliun, kemudian pendapatan dari devisa negara itu 26,1 triliun, dan pendapatan dari sumber daya alam 104,1 triliun. Jadi paling banyak memang dari SDA-nya ya, sementara yang lainnya adalah 109,2 triliun. Kemudian ini kita lihat progres PNBP. Penurunan PNBP itu dimulai dari 2018 ke 19 terkontraksi 0,1%, turun sebesar 0,1%. Kemudian di 2020 terkontraksi cukup banyak di 28,1% dan diharapkan tahun 2021 ini bisa tumbuh sebesar 1,4%.
Nah, untuk belanjanya dihabiskan buat apa? Tadi udah disinggung di depan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Ini yang belanja pusatnya 1.954,5 triliun, belanja daerahnya 795,5 triliun. Nah, ini belanja negara dari tahun 2019 sampai 2021. Kalau belanja negara itu selalu mengalami peningkatan ya, tidak mengalami penurunan, hanya peningkatan tahun ini diharapkan hanya peningkatan belanja negara tahun ini hanya di bawah 1%, 0,4, tetapi belanja 2020 itu sampai ke 18,6% peningkatannya, yang mencapai 2.739,2% atau naik sekitar 400 triliun dari tahun 2019 gitu. Luar biasa ya di 2020 itu. Oke, mungkin karena kan pandemi jadi banyak bantuan gitu sekitar 400 triliun. Oke, belanja pemerintah pusat itu tahun ini diharapkan turun walaupun sebelumnya udah meningkat banget gitu dari 1.400 belanja pemerintah pusat itu hampir 500 triliun meningkatnya di 2020, 400 sekian lah, 90 sekian triliun. Nah, diharapkan tahun ini tidak menurun walaupun turunnya cuma 1%. Kayak gitu. Nah, ini peningkatan di belanja negara 2020 tadi seperti disampaikan lebih ke arah karena penanganan COVID, kemudian di 2021 itu pemerintah ingin meningkatkan, menyelesaikan permasalahan di bidang kesehatan, kemudian untuk penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap. Jadi dia mencoba menstabilkan perekonomian rakyat pasca pandemi, walaupun memang dua sektor yang memang disasar pemerintah di 2021 ini adalah kesehatan dan ekonomi serta sektor sosial. Oh, 3 sektor, sorry. Nah, ini total belanja pusatnya. Yang pertama untuk yang paling tinggi untuk layanan umum sekitar 26,9% atau sekitar 526,2 triliun. Kemudian disusul dengan anggaran di bidang perlindungan sosial. Jadi ini memang sangat besar. Ekonomi ada 511,3 triliun, kemudian pertahanan di 137,2, kemudian di ketertiban 166, perlindungan 16,7, kesehatan 117, pendidikan 175, agama 11,1, pariwisata 5,3 triliun. Itu sebaran dalam bidang-bidang yang memang menjadi fokus belanja pemerintah pusat. Nah, tadi disampaikan ada defisit anggaran. Nah, defisitnya mau dibiayain dari mana pemerintah ini? Maka ceritanya adalah semuanya dari pertama pembiayaan investasi, pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Itu jadi dari pinjaman investasi, kemudian dan pemberian pinjaman. Jadi dari lebih ke arah dan pembiayaan lainnya. 3 bagian itu yang akan dimintai pemerintah untuk menutup kekurangan atau defisit pembiayaan negara kita. Mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Ya, kita sih hanya bisa berdoa mudah-mudahan di tahun depan tidak terlalu besar defisitnya, itu sampai hampir lebih dari 50% defisit negara kita dari penerimaan anggaran, sekitar 60%-an ya dari anggaran total
penerimaannya gitu. Kalau misalnya kita defisit terus kan itu artinya kita akan melakukan, negara kita akan melakukan peminjaman terus-menerus, padahal hutangnya negaranya aja kemarin udah mau sampai 5.000 triliun. Kalau kita tahun ini nambah 1.000 triliun lagi berarti 6.000 triliun. Which is itu berat buat pemerintahan ke depannya gitu, dalam menyelesaikan keuangan negara. Mungkin itu aja sebagai gambaran umum bagaimana anggaran pembelanjaan negara kita di negara kita. Kalau mau lihat lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi websitenya Kementerian Keuangan. Kemudian kalian cari APBN, itu di sana lengkap semua. Kalian bisa melihat bagaimana anggaran pembelanjaan negara yang sudah disetujui oleh Dewan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.